Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul Oke Madam tahun 2020 akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang maksud hati ingin pergi liburan, malah harus menghadapi kelompok pembajak pesawat yang membawa puluhan penumpang. Bagaimana cara mereka mengatasinya? Yuk, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekidrot. Get it when I get back. Berlatar di sebuah gedung di Mongolia, cerita diawali dengan memperlihatkan dua agen elit rahasia Korea Utara yang sedang dalam misi untuk mencuri berkas data intelijen. Meski hanya berdua, kedua agen tersebut mampu menumbangkan puluhan penjaga dan demi mempersingkat waktu, si agen wanita yang bernama Guisun pun langsung mencari berkas incaran, sedangkan rekannya yang bernama Chosung menghadapi sisa penjaga. Di tengah pencarian yang sedang berlangsung, Guisun mendapat pesan dari sang ayah untuk segera meninggalkan tempat itu karena ada pengkhianat yang mengirim seseorang untuk menghabisinya. Entah pesan itu benar atau tidak, Guisun yang merasa telah dikhianati pun memilih untuk tidak percaya lagi pada siapapun, bahkan rekannya sendiri, sehingga 10 tahun kemudian di Korea Selatan, Kiza akan berfokus pada seorang penjual roti bernama Myung yang sudah memiliki banyak pelanggan setia dan sering laris manis dalam menjual dagangannya. Bahkan kurang 1 jam berjualan, Myung sudah bisa menutup warung miliknya dan berjalan-jalan untuk mencari cemilan. 열자마자 솔드아웃이야. 3,000원! Selesai membeli cemilan untuk dibawa pulang, Myung pergi ke tempat jasa servis elektronik untuk menemui suaminya yang mengelola tempat tersebut. Menyadari sang suami bernama Sokwan masih suka membeli stok minuman yang ada undian berhadiahnya, Myung pun jadi kesal akan hal tersebut, namun tidak sampai menimbulkan pertengkaran. 알긴 했지. 언제 뭘 어디다가 운을 다 썼어? Pembicaraan pun harus terpotong karena Sokwan kedatangan konsumen dengan keluhan laptop diretas. Karena masalah seperti itu mudah bagi Sokwan, ia pun menyarankan si konsumen untuk bersantai sembari menunggu laptopnya selesai diperbaiki. Dan ya, fokus Sokwan pun teralihkan saat mengetahui jika Myung mendapat undian pergi liburan sekeluarga ke Hawaii. Hingga sepulangnya Sokwan dan Myung ke rumah, terjadi sedikit perdebatan karena Sokwan terus membujuk Myung untuk mereka pergi, sedangkan Myung menolaknya dengan alasan harus mengirit uang. 가자요. 진짜. 그럼 좀 어때서? 다녀와서 또 열심히 일하면 되잖아. 알뜰한 거 좋아. Tak berselang lama, datang putri mereka yang baru pulang sekolah bernama Nari yang tampak murung entah karena apa. Mendapat pesan dari ibu guru bahwa Nari telah berantem dengan seorang siswi di sekolahnya. Myung pun menegur Nari saat itu juga. 뭐 잘못했어 너? 어? 오나리 말해봐. 어떻게 된 거야? Dengan nada kesal, Nari menjelaskan jika dirinya tak terima diejek oleh si pria tersebut dan ia iri terhadap teman di sekolahnya yang sudah dibelikan ponsel, tidak pernah pergi liburan bersama keluarga, dan jadi satu-satunya murid yang belum merasakan sensasi naik pesawat. Malamnya setelah menidurkan Nari, Myung pun menghampiri Sokwan yang sedang sibuk sendiri memperbaiki mesin cuci. Karena terus kepikiran dengan perkataan Nari tadi, Myung pun memberitahu Sokwan jika kini mungkin memang sudah saatnya bagi mereka pergi liburan. Yang itu berarti Myung setuju untuk pergi ke Hawaii. 진짜로 우리 진짜로 가는 거야 하와이? 얼마나 잘하는지 지켜본다. 제가 열심히. Singkat cerita, hari H pun tiba. Sementara Myung sekeluarga baru berangkat menuju bandara. Di bandara sendiri kita akan melihat Chosung yang ternyata masih hidup dan sedang dalam misi mencari keberadaan Guisun. Setelah 10 tahun dinyatakan hilang, Guisun terlacak bersembunyi di Korea Selatan dan diketahui akan pergi menuju Hawaii. 다들 작전 규칙을 정확히 준수하라.
Tidak sendiri, Cho Sung juga telah menyiapkan sekelompok agen rahasia dari Korut yang dipimpin langsung oleh pria bernama Jang terkait rencananya mereka akan masuk dan menyamar sebagai penumpang pesawat untuk kemudian mencari Gwi Sun dengan membajak pesawatnya. Sementara Jang Che selesai melakukan briefing singkat, Myung sekeluarga baru sampai di bandara dan nyaris ketinggalan pesawat yang sebentar lagi akan berangkat. Sesuai saran dari staf maskapai, Myung dan Nari memilih duduk di kursi kelas bisnis yang kebetulan sedang gratis karena masih dalam tahap peningkatan. 오늘도 저희 에어 하와이와 함께 해주셔서 진심으로 감사드리겠습니다. Tak lama setelah pesawat lepas landas dan sudah memasuki ketinggian stabil, kita akan melihat seorang wanita misterius pergi ke toilet lepas saat Jang Chias mulai melakukan pergerakan. Entah si wanita misterius ini adalah Gwi Sun atau bukan, namun tampaknya ia pergi ke toilet untuk bersembunyi. 요거 주세요. 에딘 거. 네, 준비해드렸습니다. 18A 51C 알러지. 근데 화장실은 저 뒤편을 이용하시면 됩니다. 제가 안내드리겠습니다. Myung sendiri kini tak sengaja menyenggol makanan yang dibawa oleh pramugara, namun bisa dengan cepat menangkap makanan tersebut. Takjub dengan aksinya barusan, si pramugara yang bernama Jung pun mempertanyakan latar belakang Myung, hingga terjadi sedikit kesalahpahaman karena Jung mengira Myung adalah ibu wali kota. 아니, 난 그냥 시장. 영천시장. Pada akhirnya Jung mendapat teguran dari sang kepala pramugari karena dianggap telah mengganggu kenyamanan penumpang. Sebagai hukumannya, Jung dialih tugaskan untuk melayani para penumpang kelas ekonomi agar tidak lagi berbuat kesalahan. Sementara Sokwan terlihat mengobrol dengan penumpang lain bersama Park Myung sendiri kebelet buang air besar dan sempat bertemu dengan si wanita misterius yang masih belum keluar dari dalam toilet. Karena masing-masing kelas hanya tersedia satu toilet, ia pun menemui Sokwan dan memintanya agar pergi ke kelas bisnis untuk mengawasi dan menjaga putri mereka. 따님 여기 있습니다. 야, 역시 비즈니스가 다르긴 다르네요. Masalah lain muncul dikarenakan Jang dan anak buahnya sedang briefing di depan pintu toilet. Tak ada waktu lagi, Myung pun mau tidak mau harus pergi ke toilet di kelas paling rendah dan untungnya di sana kebetulan sedang kosong. 아이, 이놈의 비행기 똥쟁이 막. Mendapat laporan jika Gwi Sun tidak ada di kelas ekonomi, Cho Sung pun meminta Jang Jae untuk segera bersiap membajak pesawatnya. Mendengar rencana jahat tersebut, Jung segera melaporkannya pada ibu kepala namun tidak ditanggapi sehingga 자리로 돌아가세요. suasana dalam pesawat berlangsung kacau setelah Chung Sul melakukan pergerakan. Sementara Kroco memindahkan para penumpang ke salah satu kelas, Chung Sul sendiri pergi ke ruang kokpit bermaksud untuk menyandra mas pilot dan 당장 항로 변경하라. setelah mas pilot mengubah rute pesawat sesuai perintah dari Cho Sung, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan langsung mengadakan rapat dadakan karena rupanya sudah mengetahui terkait pembajakan dalam pesawat. Entah siapa orang yang telah membocorkannya. Yang pasti Cho Sung tidak sadar bahwa di dalam pesawat tersebut ada seorang agenis duduk di antara para penumpang. Di waktu yang sama, Cho Sung melihat keberadaan si wanita misterius dan langsung menyergapnya saat itu juga. Namun saat Cho Sung membuka masker si wanita misterius, ternyata 너 누구가? 정말 아닙니까? si wanita misterius tersebut ternyata bukan Gwi Sun, melainkan hanya seorang aktor yang sedang naik daun bernama Sera. Sontak hal itu membuat penumpang termasuk salah satu anak buah Jang kegirangan, bahkan sampai meminta foto bareng. Disinilah kebenaran akhirnya terungkap bahwa Myung sebenarnya adalah Gwi Sun yang sengaja menutupi identitas aslinya dengan melakukan operasi plastik. Selesai menumbangkan salah satu kroco, Gwi Sun alias Myung Kun baru sadar jika pesawat ini telah dibajak sehingga mau tidak mau harus menyelamatkan para penumpang. Di waktu yang sama, Sokwan diam-diam beranjak dari kursi duduk meninggalkan Nari sendirian karena merasa perlu untuk mencari keberadaan Yung.
Lolos dari pengawasan para kroco, Sokwan yang melihat ada laptop tergeletak pun terpikir sebuah ide dan langsung pergi ke ruang bawah kokpit. Setibanya di ruang yang dimaksud, ia memanfaatkan laptop tersebut untuk mengambil alih sistem pesawat dan disinilah kita juga akan diberitahu bahwa Sokwan ternyata adalah mantan agen NIS atau singkatan dari National Intelligence Service. Sementara Sokwan mulai meretas sistem pesawat dan melaporkan situasi terkini pada rekan di kantor NIS, Myung sendiri terlihat bertengger di langit-langit pesawat yang di bawahnya ada kroco sedang memaksa Jung agar memberikan data para penumpang. Yang tepat saat ketahuan, Myung pun langsung turun dan beres menghajar si kroco, Myung pun langsung mengecek data para penumpang dan di sanalah ia sadar jika dalang di balik pembajakan pesawat adalah Chul Sung. Setelah mengganti outfit dengan pakaian khas pramugari, Myung pun meminta Jang pergi mengambil senjata darurat, sedangkan Myung akan mengatasi para pembajak tersebut. Baru saja keluar dari ruangan, Myung harus berhadapan dengan salah satu anak buah Jang yang sudah cukup lihai dalam bertarung dan memasuki ruangan tempat para penumpang disandra, Myung pun mengambil sebuah penutup wajah agar Nari tidak mengenalinya. Disaksikan langsung oleh para penumpang, Myung membrutal menghajar para kroco yang berjaga di sana sampai akhirnya 언니 완전 멋져. 내 스타일이야. masuk ke ruangan selanjutnya, Myung tiba-tiba dihubungi oleh Jung yang sekedar ingin memberi kabar jika ia telah bertemu dengan seorang mantan agen NIS di ruang bawah kokpit tanpa mengetahui jika orang yang dimaksud adalah suaminya sendiri. Myung memilih untuk tidak mendengarkan arahan yang diberikan dan tetap fokus pada satu tujuan, yaitu melumpuhkan para pembajak. Tak lama setelah panggilan ditutup, masalah tampaknya harus dihadapi oleh Sokwan karena Chul Sung melihat keberadaannya melalui CCTV pesawat. Beruntung Jung sudah pergi dari sana dan sampai di ruang tempat senjata darurat disimpan sehingga aman dari Chul Sung yang datang ke ruang bawah kokpit. Di waktu yang sama, Myung juga harus mendapat masalah karena menemukan lawan cukup sepadan yaitu Jang. Sempat kewalahan, Myung berhasil membalikan keadaan dan setelah membuat Jang tak sadarkan diri, Myung akhirnya melihat bebenguk Chul Sung setelah 10 tahun tidak berjumpa. Karena Sokwan dijadikan sandra, Myung pun tidak bisa lagi merahasiakan identitasnya dan pasrah untuk ditangkap karena tidak ingin suaminya celaka. 오게스키! 빨리 가라. Melihat Nari tampak cemas dan khawatir, Park pun memberikannya sebuah boneka beruang dengan harapan itu bisa menenangkan Nari. Menyadari hal tersebut, Chul Sung pun menginterogasi Nari untuk memastikan siapa kedua orang tuanya. Namun Nari berbohong dengan menunjuk Sarah sebagai ibunya. 여기요. 나 화났어. 나 화났다고. 도와주세요, 제발. Setelah Nari menjelaskan alasannya secara diam-diam, Sarah akhirnya mengerti maksud Nari melakukan itu sehingga dengan sangat terpaksa ia pun mengakui Nari sebagai anaknya meski sadar jika itu dapat merusak citra dan nama baiknya sendiri. Myung sendiri saat ini disekap di salah satu ruangan dengan Sokwan yang juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan fakta bahwa suaminya merupakan mantan agen NIS, Myung jadi curiga jika selama ini Sokwan hanya menjalankan misi dari pusat untuk mengawasinya. Dan tanpa diduga, Sokwan pun mengiyakan hal tersebut. Meski begitu, Sokwan jujur menjelaskan jika ia sungguh-sungguh dalam mencintai Myung. Dan itulah alasan kenapa sampai memilih resign dari pekerjaannya. Semua itu berawal saat Sokwan diganggu oleh sekelompok preman dan Myung datang menyelamatkannya dari para preman tersebut. Maka dari itu, sejak awal Sokwan sebenarnya sudah tahu siapa Myung namun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena yang lebih penting bagi Sokwan adalah Myung bisa jadi ibu rumah tangga yang soleh dan menyayangi putri mereka.
당신은 이 오석환이의 유일한 아내이자 우리 딸. Di waktu yang sama, keributan terjadi di tempat duduk para penumpang karena ada beberapa pria menghajar salah seorang anggota pembajak. Dikira para pria itu ingin menyelamatkan penumpang pesawat. Nyatanya mereka adalah anak buah Jang yang ternyata memiliki niat terselubung dengan memanfaatkan Cho Sung. 정리하자. 낙하 준비. 진짜 내 계획입니다. Alhasil, duel di antara Jang dan Cho Sung pun terjadi yang membuat mas pilot tidak fokus dalam mengemudikan pesawatnya. Sampai ketika salah seorang anak buah Jang datang dengan menenteng sepucuk pistol, Cho Sung pun tidak bisa lagi melakukan perlawanan. 이거이도 위험하지. Disinilah Cho Sung sekarang diikat di salah satu ruangan bersama Myung. Pada situasi seperti ini, Cho Sung jujur jika sebenarnya ia hanya mendapat perintah dari pusat untuk membawa kembali Myung karena sedang jadi incaran para pembelot yang ingin mengambil alih senjata nuklir. 그걸 왜 나한테 찾는 건데? Bukan tanpa alasan, nuklir tersebut telah disegel oleh ayah Myung dan untuk mengaktifkan kembali adalah dengan menggunakan iris Myung. Cho Sung yang baru sadar bahwa Jang merupakan pembelotnya meminta maaf karena telah gagal melindungi Myung. Mengetahui fakta tersebut, Myung akhirnya sadar jika Cho Sung tidak pernah berkhianat dan menyesal telah menembaknya waktu itu. Hingga tak lama, mereka dibebaskan oleh Jung si pramugari yang tiba-tiba muncul dari atas loteng. 우리 구해야죠. 비행기. Pada akhirnya Myung dan Cho Sung pun bekerja sama demi menghentikan para pembelot tersebut. Sementara Sokwan dan Jung akan meretas pesawatnya, Myung dan Cho Sung akan mengatasi Jang beserta anak buahnya dan... Ya, Myung pun membrutal menghajar kroco, begitu pula Cho Sung yang notabene adalah mantan rekan seperjuangan di masa lalu. Beres dengan kroco, mereka langsung menghampiri Jang untuk memberikan perhitungan dan... Dikira masalah ini sudah selesai, Myung CS melakukan kesalahan karena belum menghentikan sosok dalang di balik semua ini, yaitu... Ya, orang itu ternyata adalah Pak yang sempat dikira baik oleh Sokwan karena keramah tamahannya. Setelah menumbangkan Cho Sung dan Sokwan, Pak mengancam akan menghabisi Nari jika Myung menolak ikut pergi dengannya. Tak ingin putri kesayangannya celaka, Myung pun bersedia ikut dengan Park dan menitipkan Nari pada Sera. Tepat saat Park sudah meledakkan pintu pesawatnya, Myung yang ternyata sempat memberi arahan pada Nari langsung meminta sang anak agar memberikan boneka beruang pemberian Park yang ternyata di dalamnya tersimpan sebuah bom dan... Setelah semuanya benar-benar berakhir, Myung akhirnya bisa bernafas lega apalagi setelah sadar jika Sokwan masih hidup berkat memakai rompi anti peluru. Melihat keluarga mereka yang harmonis, Cho Sung hanya bisa tersenyum tipis sebelum akhirnya terjun payung dari pesawat tersebut. Akibat dari kejadian barusan, mas pilot pun harus menyampaikan kabar buruk bahwa pemerintah telah meminta pesawat ini untuk membatalkan penerbangan ke Hawaii. Namun karena para penumpang menolaknya, mas pilot yang kasihan pun memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. 여기는 HA-04 상황 보고하겠습니다. 기름 부족으로 인해 예정대로 하와이로 운항하겠습니다. Singkat cerita, tibalah Myung sekeluarga di Hawaii dan terlihat sangat menikmati liburan tersebut karena momen ini baru pertama kali dirasakan oleh mereka. Sokwan memanfaatkan kesempatan langka tersebut untuk menjadikannya seperti bulan madu. 이거 한다고 진짜 고생해. 그럼 이거 지금 당신이 다? Tamat, ending yang cukup memuaskan.